Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan waktunya pada hari ini. Hari ini saya sebagai CGP Angkatan 7 ingin melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan tentang masalah dilema etika atau bujukan moral. Mohon waktunya Abi untuk wawancara hari ini. Insya Allah siap. Efektif dan paling efisien itulah yang dipilih. Jadi terima kasih luar biasa sekali. Tadi untuk menginjak ke pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Abi menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan Abi. Yang sama-sama benar atau yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan begitu Abi. Ya. Bagaimana cara Abi mengambil keputusan yang ini? Jadi untuk mengambil keputusan ketika satunya salah, yang sama-sama benar ya. Sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan Abi. Jadi ini adalah dilema gitu Abi. Masih dilema etik. Cara Abi sebagai kepala sekolah mengambil keputusan jika Abi menemui kasus di sekolah ini yang notabene itu dua-duanya itu tuh mempunyai nilai kebajikan atau dua-duanya itu benar gitu Abi. Nilai kebajikan universal ya. Saya rasa tadi sudah mungkin tiga sisi yang saya sorotin, seberapa efektif atau seberapa efisien, yang kalau dirangkum menjadi satu hal yaitu asas manfaatnya. Mana manfaat mana yang paling memberikan kebajikan atau manfaat lebih besar untuk umum atau untuk orang banyak, untuk sekolah ini, itu yang saya pilih. Tidak hanya tentunya manfaat, juga harus dilihat dari sisi efisiensi biaya, tenaga, waktu, dan tempat lain-lainnya, anggaran segala macam juga itu jadi bahan pertimbangan juga. Ini masih nyambung Mbak ke yang tiga. Ini berdasarkan tadi yang Abi untuk pengambilan keputusan di soal sebelumnya tadi. Nah, dari yang Abi sampaikan tadi, menurut Abi langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Abi lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah nomor satu adalah menggali informasi. Ya. Menggali informasi itu dulu. Ya. Informasi dalam hal ini nanti akan berupa data ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dari data itu juga datanya juga harus dipastikan kebenarannya. Salah dapat informasi otomatis salah dalam pengambilan keputusan. Benar pasti. Itu dulu, informasi itu dulu, dan valid sudah kita pastikan datanya itu benar. Kemudian dari data itu nanti data A, data B, kebajikan 1, kebajikan 2, baru kita lihat dari asas manfaatnya. Terima kasih, kita akan melanjutkan kembali wawancaranya. Silakan Miss. Hal-hal apa saja yang selama ini Abi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif yang bisa diambil yaitu dari penentuan efektif dalam penyelesaian masalah dilema etika itu, yang pertama adalah source-nya atau main-nya dulu, orangnya ya. Orang itu sangat berpengaruh ya. Jadi di mana seorang pemimpin mengambil kepercayaan ya. Kepercayaan, kenapa seorang pemimpin bisa percaya? Karena pasti didasari oleh kejujuran. Itu dulu, baru setelah kejujuran baru kecakapan guru misalnya atau karyawan ya. Ada dua hal faktor pertimbangan, yaitu faktor karakter, yang kedua faktor skill dari guru. Jadi ketika apapun masalah di sekolah itu harus dipelajari betul-betul, sehingga keputusan dalam penyelesaian dilema etika itu betul-betul tepat sasaran. Jadi ada hal-hal yang biar agar efektif itu bagaimana pengambilan keputusannya itu yang tadi ya disampaikan ya, ada tadi kemudian kejujuran. Lanjut tadi. Ya. Nah, sekarang yang menjadi tantangannya dalam kasus-kasus dilema etika itu yang menurut Abi sama ini menjadi tantangannya itu kira-kira apa saja? Sebenarnya tantangan itu lebih kepada unsur subjektivitas ya. Nah, itu akan menimbulkan tantangan.
misalnya yang ini senior, yang ini junior, nah itu hanya seperti itu. Ketika kita abaikan itu, kita lihat secara objektif, semua guru bisa berkembang, semua guru mempunyai kesempatan untuk maju dan berkembang yang sama, ya, tanpa mengabaikan senioritas. Jadi menurut saya sih tidak ada masalah dengan dilema etika. Itu sebenarnya hanya memilih sesuatu yang memang dua-duanya sebenarnya bagus gitu. Cuma namanya seorang pemimpin, yaitu harus mengambil keputusan. Tentunya kalau saya lebih kepada tingkat melihat dari asas manfaat dan mudaratnya. Seperti itu, ketika mana yang lebih banyak manfaatnya itu yang saya pilih, mana yang paling sedikit mudaratnya atau bahayanya itu yang saya pilih. Luar biasa. Jadi yang paling banyak manfaat itu yang dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan. Dan Yang kemudian paling sedikit mana yang paling dekat dengan kebenaran juga. Nah, betul sekali Bi, yang paling dekat dengan kebenaran. Jadi itu pertimbangannya dalam menghadapi keputusan dilema etika ya dia. Kebenaran juga itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada. Misalnya aturan dari dinas, aturan dari kepala dari yayasan, itu betul-betul kita jadi rujukan-rujukan dasar. Dan yang pasti ada lagi aturan yang sangat kuat, yaitu aturan religi, aturan dari Allah SWT. Baik Abi, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya ya Abi. Untuk berikutnya adalah adakah dalam pengambilan keputusan tersebut tata cara jadwalnya atau langsung saja dalam pengambilan keputusan dalam keputusan permasalahan dilema etika? Jadi AB itu ketika ada permasalahan dilema etika itu apakah ada tata caranya atau langsung mengambil keputusan, apa langsung diselesaikan? Baik, jawabannya itu sebenarnya ada yang terjadwal, ada yang secara langsung insidental. Ketika masalah itu datang dan itu butuh penyelesaian secara cepat, ada kasus-kasus misalkan ada apa, maka harus diselesaikan secara cepat. Ada juga yang terjadwal, misalkan apa saat menentukan pembagian tugas guru, itu betul-betul ditimbang guru ini. Jadi memang itu biasanya di awal tahun ajaran baru, misalnya atau dengan yayasan. Terima kasih banyak Abi. Untuk yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana apabila masalah tersebut tidak diselesaikan secara langsung? Bagaimana caranya apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara langsung? Masalah itu ada yang kan tidak ada yang juga tidak harus diselesaikan secara langsung. Nah, tergantung kalau memang dia butuh keputusan cepat ya harus diselesaikan secara langsung. Tapi ketika bisa ditunda atau memang masih punya waktu yang agak lama gitu, itu mungkin tidak terburu-buru untuk memberikan keputusan terkait dengan dilema etika. Jadi melihat pada skala prioritas apakah dia mendesak atau tidak mendesak. Mendesak ya harus keputusan langsung. Ketika dia tidak mendesak, tidak secara langsung, karena boleh jadi ada pemikiran-pemikiran yang hari ini mungkin kita pilih A, tapi setelah seminggu kemudian kayaknya kurang pas gitu. Nah itu mungkin bisa berubah keputusannya. Ya. Terima kasih banyak Abi Zaki telah memberikan waktunya. Semoga sukses, lulus guru. Amin, amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Gimana Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Bu Titi. Terima kasih Bu Eli. Hari ini sudah memberikan waktu bersedia untuk berbagi pengalaman di
menyelesaikan sebuah permasalahan, bagaimana ibu cara mengambil keputusan. Jadi selama ini nih, bagaimana menurut Ibu Eli selaku kepala sekolah TK Al-Kausar ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ini cara saya mengidentifikasi masalah. Iya Ibu, betul. Iya. Saya melihat ini dari cara pandang dulu. Yang pertama, cara pandang itu kasus itu menurut saya benar atau tidak. Jadi harus dilihat itu benar dan salahnya dulu. Setelah saya melihat konsep benar dan salah, terus itu, tapi saya perlu memperhatikan kalau saya tetap dengan kebenaran yang saya buat, saya juga sesekali waktu harus memperhatikan adakah bentuk rasa kasihan saya terhadap satu permasalahan ini. Jadi keputusan itu tidak harus takut dengan keputusan yang saya buat atau dengan kebenaran ini. Lalu saya mengesampingkan rasa kasihan dengan si masalah dilema etika yang terhadap seseorang itu. Selanjutnya itu saya juga harus melihat apakah kebenaran ini melawan kesetiaan. Misalnya gini, kita membuat sebuah peraturan. Nah, terus setelah itu berarti kan kita harus menuju kebenaran itu. Nah, setelah kita harus menuju kebenaran itu, ternyata kita harus memperhatikan hal-hal lain seperti faktor kesetiaan. Misalnya kita sudah punya komitmen, terus harus kita lawan. Gitu. Sementara kita memperhatikan ini kita ini berarti nggak setia nih dengan ini. Padahal itu sebenarnya sudah ada kebenaran yang harus dibuat. Terus memperhatikan yang pertama lagi jangka panjang dan jangka pendek. Berarti kita mengambil keputusan itu, kita lihat apakah itu berpengaruh dengan jangka panjang atau jangka pendek. Dan kalau kita ambil untuk jangka pendek, itu berarti jangka panjangnya kita kesampingkan. Tapi kedua-duanya tentunya harus kita perhatikan. Masya Allah. Sudah cukup Ibu? Cukup. Iya, Masya Allah, luar biasa ya artinya tadi dari pertanyaan pertama saya terkait bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu permasalahan, bagaimana cara mengambil keputusan Ibu, itu adalah didasarkan dengan paradigma ya Ibu ya. Paradigma itu tadi Iya, Ibu. Terima kasih ya Ibu. Kemudian dilanjut dengan pertanyaan kedua Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu ampu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu. Jadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di sekolah itu. Nah, untuk hal ini itu kadang menjadi kesulitan buat saya, karena itu sama-sama ya, satunya itu nilai kebenaran, satu keputusan yang sama-sama itu benar, tetapi sama-sama juga menilai itu mempunyai nilai kebajikan. Itu yang kadang-kadang sulit buat saya, bagaimana cara saya. Tetapi saya harus memperhatikan bagaimana hal yang paling penting yang harus saya ambil. Paling penting ya Ibu ya. Iya. Artinya masih terkait dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi ya Ibu ya. Kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini di TK Al-Kausar ini? Untuk yang pertama, saya menganalisa dulu. Menganalisa itu apakah permasalahan dilema etika itu ada nilai yang bertentangan. Yang pertama itu tentunya itu misalnya berhubungan dengan etika, sopan santun, terus norma-norma yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang terlibat di situ. Jadi jika siapa yang terlibat, berarti kita harus ada orang yang terlibat di dalam masalah itu. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, orangnya siapa yang terlibat di situ. Yang ketiga, saya tidak hanya mendengarkan penyampaian dari satu hal, tetapi saya harus melihat kebenarannya, mencari fakta-faktanya. Jadi saya tidak langsung memutuskan, saya cari dulu faktanya seperti apa. Terus itu setelah saya mendapatkan fakta itu, saya uji kembali apakah itu benar ataukah itu salah. Selanjutnya itu prinsipnya itu berbasis pada hasil, terus berbasis pada peraturan, dan terus berbasis pada rasa peduli. Jadi tidak harus dengan keputusan kebenaran ini, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan.
selanjutnya setelah itu baru saya mengambil keputusan itu. Nah, setelah saya mengambil keputusan, saya merefleksi kembali dari keputusan sesudah. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya Ibu. Artinya prosedur yang Ibu ambil dalam menangani kasus seperti ini dalam pengambilan keputusan itu didasarkan pada konsep pengambilan dan pengujian keputusan ya Ibu. Sangat luar biasa. Apa saja nih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang paling efektif itu saya harus memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kan faktor dari luar dan faktor dari dalam. Contohnya kalau faktor internal itu dari sumber daya manusia, berarti saya harus memperhatikan itu keputusan itu saya harus memperhatikan sumber daya manusia yang ada di sekolah ini. Kalau faktor eksternal itu kita harus memperhatikan situasi dan kondisi di lembaga kita ini. Terus itu tentunya juga memperhatikan lingkungan sesuai dengan lingkungan kita seperti itu. Oke, berarti ada dua faktor ya Bu ya. Iya, Faktor baik dari luar maupun dari dalam. Terutama untuk faktor dari luar, lingkungan itu sangat penting sekali ya Bu ya. Baik, Welly, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan dalam kasus dilema etika yang pernah Bu Eli hadapi? Tantangan saya dalam dilema etika itu saya harus mengubah cara pandang, mindset memang yang sudah ada, pandangan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kebiasaan sebelumnya itu kan susah kita merubah secara langsung, itu berarti harus melalui tahap-tahapan seperti itu. Jadi kalau kita sudah membuat sebuah keputusan, berarti kan kita harus memperhatikan kebenarannya, harus terus komitmen dengan keputusan yang kita buat. Cuma kan tidak bisa langsung berubah. Kenapa? Karena sebelumnya memang ada kebiasaan yang memang kebiasaan yang memang sebelumnya ada, jadi pemikirannya sudah ada, pandangannya sudah ada, itu yang harus sulit sekali dirubah seperti itu. Terus itu yang kedua itu keberagaman sifat. Jadi setiap manusia itu punya sifat yang berbeda-beda. Jadi ketika saya mengambil keputusan tidak bisa sama, karena sifat si A dengan sifat si B itu tidak sama. Kalau dengan si A saya harus memperlakukannya seperti ini, dengan B seperti ini. Ya mungkin itulah salah satu tantangan dalam saya mengambil keputusan. Jadi tidak tidak semua keputusan itu mudah diambil, tentunya melewati tantangan-tantangan itu. Iya, betul sekali. Jadi dari cerita Bu Eli ada dua tantangan ya Bu ya. Pertama itu adalah tantangan untuk merubah mindset, merubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sebelumnya untuk menjadi yang lebih baik ke yang sekarang. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana keberagaman sifat masing-masing orang, individu yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai pimpinan harus bisa mengakumulasi semuanya itu dengan baik ya. Oke. Selanjutnya nih Bu Eli ada pertanyaan kembali nih. Untuk selanjutnya, adakah dalam pengambilan keputusan tersebut tata cara atau jadwal atau secara langsung aja, misalnya ada masalah, kemudian apakah permasalahan tersebut cepat diselesaikan secara langsung atau ada jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan itu ya fleksibel sih, sifatnya fleksibel. Kadang ada yang harus segera saya lakukan atau langsung harus segera saya ambil keputusan. Ada juga yang melalui pertimbangan, melalui tahapan. Misalnya saya harus koordinasi dengan pihak-pihak dari sekolah yang hubungan dengan kejadian tersebut seperti itu. Berarti tergantung dengan Iya, masalahnya. pada kondisi itu ya. ada yang memang harus langsung segera saya mengambil keputusan, ada yang memang harus melalui tahapan-tahapan. Berarti ada yang harus Harus segera, diselesaikan iya. dengan cepat, berarti secara langsung. Tetapi ada juga yang melalui berbagai tahapan terlebih dahulu. Eli, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila masalah dilema etika tersebut tidak bisa diselesaikan secara langsung? Jadi ketika ada masalah dilema etika, tetapi permasalahan tersebut memang belum langsung bisa diselesaikan. Nah, jadi kan memang setiap dilema
setiap masalah itu ada yang bisa langsung diselesaikan, ada yang tidak. Iya. Jadi ketika saya menghadapi masalah yang tidak bisa langsung saya selesaikan, saya mencoba berkoordinasi dengan teman-teman atas sejawat. Lalu ada ketua tim kurikulum di sini. Iya. Kami bermusyawarah bersama-sama mencari jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Kalaupun dengan cara itu kami belum bisa mendapatkan satu keputusan yang terbaik, baru kami berkoordinasi dengan kepala bidang pendidikan. Nah, jika kepala bidang pendidikan juga belum bisa menyelesaikannya, baru mungkin kita langsung ke yayasan. Jadi sekretaris yayasan atau ketua yayasan. Itu berarti kan sudah sangat sulit dihadapi, sangat sulit dicari jalan keluarnya. Tetapi selagi itu bisa kita tangani, kita selesaikan di lingkungan kita coba selesaikan yang terbaik. Iya, baik. Jadi masalah tersebut diselesaikan dengan musyawarah dulu. Iya. Musyawarahnya dari sekolah dulu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan kalau misalnya dapat solusi ya berhenti di sekolah, diselesaikan di sekolah. Tetapi jika memang belum bisa diselesaikan, lanjut ke Kepala bidang pendidikan atau ke yayasan jika memang sudah tidak bisa tidak ada keputusan, sulit untuk mengambil keputusan itu. Baik Bu. Lalu berikutnya adalah adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini membantu mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Tentu faktornya itu faktor dari lingkungan sekitar kita Ya, yang ada di sekitar sekitar ya, kita. Bu. Misalnya nih permasalahannya apa dulu gitu. Ketika permasalahan itu hubungannya dengan guru atau dengan pembelajaran, berarti kan kita tetap koordinasi dengan guru. Ketika itu permasalahannya berhubungan dengan pembelajaran, berarti kan kita juga berkoordinasi dengan ketua kurikulum pembelajaran. Jadi fleksibel ketika kita menemukan sebuah permasalahan. Jadi tergantung permasalahannya apa. Ya. Kalau memang harus bisa ditangani dengan guru saja, ya tidak perlu koordinasi dengan ketua kurikulum. Baik. Jadi memang dalam menyelesaikan masalah Ibu masih di lingkungan jelas perlu bantuan ya Bu ya dari sejawat. Baik, dilanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya Bu, dan yang terakhir ini dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama ini ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau kita menghadapi sebuah permasalahan, tentu kita mengambil hikmah dari itu Ya, semua. baik. Jadi ada hikmahnya Ada ya, Bu ya. hikmahnya. Jadi dari hikmah itu pengalaman pembelajarannya, saya dapat merefleksi. Jadi saya merefleksi ketika terjadi satu permasalahan. Dengan saya merefleksi, berarti saya akan mengetahui apa yang akan saya lakukan sekarang. Ya. Jadi tindakan apa yang saya lakukan agar permasalahan itu tidak terulang kembali begitu ya Bu ya. Iya, jadi jelas setiap permasalahan yang telah diselesaikan pasti ada hikmahnya ya Bu ya, dan dijadikan pembelajaran untuk kedepannya dan menjadi insya Allah menjadi lebih baik lagi begitu Jadi ya. saya menjadikan sebuah masalah itu adalah guru. Iya, Guru buat saya, pengalaman buat saya, itu saya satu permasalahan itu adalah ilmu atau guru berharga buat Iya, saya. betul sekali. Masya Allah, luar biasa Bu Eli. Terima kasih banyak atas waktunya dan pengalaman-pengalamannya yang insya Allah menjadi pembelajaran juga bagi kami Sama-sama, nantinya. Bu.